Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketua kelas disiapkan dulu kelasnya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar sebelumnya kita juga yang membawa tolong ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Itu Bapak lihat ada meja yang kosong. Kira-kira siapa yang mengerjakan kedua? Kenapa Bro? Kenapa Bro? Ada kabar? Kalau nggak ada kabar, dibuat apa aja tulisannya? Tiket hari ini siapa? Tolong kan? Di sekitar kalian coba dilihat juga ada siapa atau enggak. Kalau ada, tolong yang beri sampelnya uang ke bapak ya. Itu yang di belakang ini siapa namanya? Kamu bapak lihat dari tadi harus terus. Kenapa kamu? Udah makan belum? Kenapa tadi bro? Ya. Udah minum obat belum? Oke, nanti tolong minum obat habis ini ya. Coba tolong semua berdiri dulu. Bapak ada sedikit SPM untuk kalian. Kalau bapak bilang selamat pagi, kelas jawab pagi-pagi, luar biasa. Bisa mengerti? Mulai ya. Selamat pagi. Luar biasa. Minggu lalu ada yang tahu kita membahas materi apa? Kerajaan Hindu-Buddha Indonesia, Pak. Oke, sekalian lihat ke depan ya. Materi kita pada hari ini itu tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berawal dari masuknya agama Islam melalui jalur perdagangan internasional pada abad ke-13 Masehi. Nah, para pedagang Muslim dari Arab, Asia, dan Barat berdagang di pelabuhan Nusantara dan sekaligus memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Nah, penyebaran Islam semakin kuat melalui peran para ulama, saudagar, serta perkawinan antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal. Nah, selain itu Islam juga diterima dengan mudah karena ajarannya yang sederhana, bersifat egaliter, dan menghargai budaya setempat. Nah, seiring luasnya penerimaan Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Makassar yang menjadi pusat kekuasaan politik. Nah, ekonomi serta penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia, kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian berperan penting dalam membentuk identitas keagamaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia hingga masa sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Pak? Nah, sekarang lihat, kamu siapa mana? Asyik, Pak. Oke, Asyik. Boleh tolong dibacain untuk teman-temannya? Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi dan menghargai
itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini, udah paham kan? Ya, baik Pak. Nah, terus kode pembelajaran kita apa Pak? Nah, kita pakai kode pembelajaran PBL atau disebut dengan problem based learning, yang dimana orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau solusi. Nah, yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebelumnya Bapak pengen tanya nih sekalian. Kerajaan yang pertama menerima Islam itu kerajaan apa? Ya betul, Samudra Pasar. Nah, bisa kalian lihat kota yang ada di depan itu lokasinya ada di di mana itu? Kerajaan Samudra Pasar itu? Ya betul. Ya, kenapa Pak kerajaan Samudra Pasar itu kan kerajaan yang menerima Islam itu? Kerajaan Samudra Pasar. Nah, ada bukti yang mengatakan keberadaan Islam akan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi dan catatan perjalanan penjelajah dunia seperti Marco Polo pada tahun 1292 dan Ibnu Baitullah pada abad ke-14 Masehi. Nah, yang menyebutkan adanya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara. Nah, meskipun Samudra Pasar diakui secara luas di berbagai kerajaan Islam, pertama, beberapa penelitian dan sumber sejarah lokal terutama naskah kuno menyebutkan Kesultanan Palembang yang berada di Aceh Timur sebenarnya sudah lebih awal yaitu sekitar 840 Masehi. Namun karena bukti fisik dan catatan eksternal tentang Samudra Pasar lebih kuat dan komprehensif sehingga kerajaan Samudra Pasar ini lebih tepat masuknya Islam pertama. Nah, faktor penyebaran Islam itu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian dan politik. Nah, Bapak ada pertanyaan nih kepada mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara itu karena ajarannya yang sederhana, bersifat terbuka terhadap budaya lokal, serta menekankan kesetaraan tanpa membedakan status sosial. Selain itu, penyebarannya melalui pedagang dan ulama dilakukan dengan cara damai sehingga masyarakat lebih mudah menerimanya. Ya betul lah, kita menunggu dulu semua. Ya, karena para pedagang Muslim tadi yang sifatnya sederhana, jujur, ramah, dan adil sehingga para penduduk setempat tertarik dengan ajaran Islam yang mereka bawa. Nah, dari sinilah ajaran Islam menyebar luas berbagai wilayah. Terus dari melalui hubungan ekonomi dan hubungan sosial. Selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, siswa dibagi ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang. Kalian ada berapa jumlahnya semua? Hari ini 14 Pak. 14 ya? 13. Berarti ada satu kelompok 5 orang, berarti 2 kelompok 4 orang. Ya, Bapak yang lagi ya biar lebih menghemat waktu. Ketua kelas kemana absennya bisa Bapak ya? Cik Maulida, kelompok 1. Rahman Al-Faridi, kelompok 1. Firma Azari, kelompok 1. Zarato Ashi, kelompok 1. Sama Ailia Angelisa, kelompok 1 ya. Siapa? Terus kelompok 2 ada Monania, kelompok 2 ya. Vilnes, Pataya, dan Silvi. Terus kelompok 3 ada Silva Nirwana, Cut Aja Hasbi Zakulia, Alfi Rama ini sama Rahma Jurida. Terus
Ya Pak. Silakan duduk. Kok ada di sini? Ada. Silakan duduk sama kelompoknya. Itu sebenarnya apa ini? Kecil ya. Ini kelompok. Kecil ya. Ini kelompok berapa? Kelompok satu. Berarti kenapa? Pak, kecil nggak? Apa? Kecil nggak? Bentar ya. Kecil Pak. Video. Sama kalian ada speedon? Di pen. Kalau ikuti. Setiap kelompok ada nggak? Kalau ada. Ada. Kelompok mana ada? Ada. 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 Kalian pakai ini aja. Oh, video. Iya. Ya, apa bahas itu lebih bagus. Nanti kalian pakai sama ini. Oh, iya Pak. Oke, bisa kalian lihat depan dulu. Siswa menjawab soal yang ada pada RKPD, jawabannya ditulis dalam kertas plano dan dalam bentuk uraian atau esai. Minimal waktu yang Bapak kasih itu 15 menit ya, untuk kalian menjawab. Nah, bisa minta Bapak tolong RKPD. Nah, boleh kalian lihat di halaman berikutnya. Coba dibuka di halaman berikutnya. Ya, RKPD. Nah, nanti di D ini kegiatan pembelajaran, kalian pilih satu soal yang ada di sini. Kelompok 1 ambil nomor 1, kelompok 2 ambil nomor 2, kelompok 3 ambil nomor 3. Nah, nanti kalian buat di kertas plano itu dalam bentuk uraian atau esai. Nah, kalian tulis dulu nama kelompok di atasnya, terus baru nanti kalian buat jawaban. Terus nanti hasil diskusinya dijelaskan kepada kelompok lain. Kalian maju dulu presentasi ke depan. Atau enggak, ini aja. Kalian tempelin ke dinding. Nanti kalian presentasiin ke kelompok lain. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Nah, mulai dari sekarang ya. Ya Pak. Iya. Kelompok 1. Ya. Nah, pesannya bagus. Jawabannya itu bisa kalian cari di internet, majalah ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, nanti jangan lupa kalian cantumkan sumbernya ya. Gimana? Oh, ya nanti. Perpustakaan, boleh. Nomor 2. Nah. Ya di sini. Uji ini. Ini.
Kelompok 3. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Ya. Nanti kalau tulis kalau untuk uraian atau selesai lagi. Ya, nomor 2. Kalau ambil kelompok 1 kalau ambil nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 kelompok 3 1. Terus nanti kalian tulis di sini nama kelompok, ikut jawabannya di bawahnya. Seharusnya di kelas nggak boleh makan. Kamu kok makan? Kalau makan di luar aja tuh. Kalau makan di luar aja. Gak baik makan di kelas tuh. Tulis terus. Makan dari sekarang. Ingat, waktu kalian ada 15 menit nih. Gak banyak nih. Tulis terus. Ini 14 menit lagi ya. Udah dapat. Itu yang mana? Nah, ini lambangnya untuk kalian tempel nanti ke dinding. Tiga, mana? Ya, tiga. Masalah. Tolong bisa itu pakai yang itu aja sebelahnya. Bapak nggak ada penting. Warna biru mana? Jangan, nggak ada nih. Kalau pakai aja dong, yang merahnya. Usulan beberapa besar di Indonesia pada masa itu karena beberapa faktor penting yang sangat berkaitan. Kelompok 1, nah, 1. Berapa ini? Berapa? Nanti yang 4 sebelumnya. Oh iya Pak. Kelompok 3, nah. Maka waktu kalian ada 13 menit lagi. Jawabannya apa? Ada boleh narasi menurut kelompok kami itu. Islam beberapa besar Indonesia itu pertama apa dia buat 4 faktor ya? 4 faktor atau 5 faktor? 4 faktor. Ya, 4 faktor. Jangan bercanda. Nanti nama kamu dihapus nih. Nama kamu dikirim. Tidak ada. Benar?
sekalian tulis saja. Bisa. Cepat ya, kebetulan nggak banyak lagi nih, tinggal 10 menit lagi. Perkawinan antara beragama Muslim dan lokal. Antara beragama Muslim dan lokal. Mungkin yang paling damai dan lebih dekat dengan dunia ada di sini ada yang paling damai dan paling dekat dengan dunia. Pemaris. Kelompok lain ada pemaris? Pinjamkan bentar ke kelompok 2. Ada pemaris? Kelompok 1? Ada. Apa ini ya? Kelompok 2. Jadi dasar itu kesesuaian ajaran Islam dengan dunia lokal. Oh, berarti itu kesesuaian ajaran Islam dengan dunia lokal. Maksudnya tasawuf. Bisa. Nah, sini. Nanti kreativitas kalian bapak nilai. Iya, iya, Pak. Kalian pakai AC, nggak ada nilai nanti. Bapak rasa semua kelompok udah paham kan? Pak, bisa duduk sebentar. Apa? Supaya waktu kalian ada 8 menit lagi nih. Sekian.
Ingat ya anak-anak, kreativitas kalian, latihan, bapak nilai itu. Oh. Buat sebagus-bagusnya. Oke, itu kalau dia yang belum panas. Enggak, ini belajarnya. Ya, ingat. Alasan Islam sudah berkembang di Indonesia. Terus Islam sudah berkembang di Indonesia. Kalau kalian mau bersertifikat, bisa kalian baca. Aduh. Ini namanya ujian juga, Pak. Ujian mantap. Kalau nggak ini ada nggak masih lebih lembarnya masih ada berapa satu minta satu lebih karena mau ambil satu nilai dia soalnya ada 2 kali itu nggak ada tulis di sini padahal kita kan nggak pernah libur ya ini kan masuk bulan kan minta lain aja 2 tadi ditulis ya minta lain aja 2 usaha saya bilang ya Pak Mordi bilang ya Pada waktu kalian ada 5 menit lagi nih. Sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2? Kita menit lagi ya. Kelompok lain ada penghapus. Nih, buat kalian 1 menit lagi nih. Kalau yang udah siap langsung ditempelkan aja ya. Tempelkan terus. Langsung tempelkan
Mana nomor kayak ini? Boleh di situ. Bisa. Kelompok satu gimana? Udah siap belum? Nanti itu ya. Nah, kalian boleh terima di sini. Nah, di mana yang bisa? Nah, di situ boleh. Dah. Selanjutnya langsung ditembakkan aja terus. Apa? Dan itu boleh di situ boleh. Atau enggak di depan boleh juga di papan tulis. Kelompok 3 kelompok di sana. Kalau kami nempel biar kita mulai presentasinya. Balikin dong. Boleh dua orang. Cukup. Nah, hasil dikunci dijelaskan kepada kelompok lain. Nah, setiap kelompok diberikan waktu 3 menit untuk presentasi. Nah, karena sudah siap semua, kelompok 1 silakan presentasi. Kelompok 1 silakan presentasi. Ya, maju aja semua. Semua. Ini kelompok. Oh iya Pak. Jadi mulai Pak. Boleh jadi mulai. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami berkelompokkan 5 orang. Dan saya sendiri Zahratul Arsy, kemudian ada Alia, kemudian ada Cid Maulida, Firman Azhari, dan terakhir ada Rahmat Al-Farazi. Materi pertama akan dibacakan oleh Alia. Kepada Alia disilakan. Oke, materi pertama itu faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor, ada 5 faktor. Yang pertama perdagangan. Jadi berkembangnya agama Islam di Indonesia itu bermula dari pedagang Islam yang datang ke Indonesia kemudian menyebarkan agama Islam. Yang kedua, perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal. Jadi para pedagang Islam yang datang dari beberapa negeri itu, termasuk diantaranya India, Arab, dan kemudian mereka melakukan perkawinan dengan penduduk lokal yang dimana nanti setelah perkawinan ini anak-anaknya
mengajarkan ajaran agama Islam. Kemudian ada tasawuf. Para pengajar tasawuf mengajarkan agama yang bercampur dengan kebudayaan. Selanjutnya pendidikan. Di pesantren ataupun pondok, para kiai dan guru mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, kesenian. Jadi dari kesenian ini beberapa tokoh misalnya Wajid Songo, Sultan Kalijaga itu mengajarkan ajaran Islam itu melalui wayang, yang dimana wayang itu merupakan bagian dari kesenian di Indonesia. Ya, nggak wayang aja, kan ada juga syair, terus ada juga Syair, hikayat. kaligrafi itu, ketulisan Arab. Kemudian kesimpulannya akan dibacakan oleh Rahman Akaris. Baik, jadi kesimpulan kelompok kami yaitu Islam mudah berkembang di Indonesia dikarenakan ajaran Islam yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, Islam tidak mengenai kasta dan adanya akulturasi budaya. Cukup sekian presentasi kelompok kami, Pak. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya untuk kelompok satu? Kalau nggak ada, kelompok selanjutnya. Kelompok dua. Kami juga duduk, Pak. Oke, kalian silakan dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang akan dibacakan oleh Mona. Ya, jadi jawabannya jadi Islam tuh masuk dan berkembang di Indonesia secara damai melalui peran para pedagang dan adanya ulama. Para pedagang muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia memperkenalkan ajaran Islam lewat hubungan dagang yang jujur dan adil. Sementara para ulama menyebarkannya melalui dakwah, pendidikan pesantren, serta pendekatan budaya lokal seperti seni dan adat istiadat. Selain itu, perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk setempat serta berdirinya kerajaan-kerajaan Islam turut mempercepat proses islamisasi di berbagai daerah Nusantara. Oke, sudah siap kelompok dua? Sudah, Pak. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan duduk kelompok dua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Pencetnya, Pak. Lupa pencet. Kelompok tiga selanjutnya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah menggunakan Al-Quran ini, Syahada Zulhijjah, Alhamdulillah, dan Silva Nirwana. Judul kami adalah pengaruh ajaran Islam terhadap budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Islam. Jadi maksudnya ajaran Islam ke Indonesia membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan cara yang damai melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, dan pendidikan. Hal ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan Hindu. Dalam bidang budaya, Islam memberikan corak baru pada berbagai bentuk seni dan tradisi. Misalnya dalam arsitektur muncul bangunan masjid dengan gaya khas Indonesia seperti Masjid Demak yang memadukan unsur lokal dengan nilai Islam. Perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal inilah yang melahirkan kebudayaan Indonesia yang unik, religius, dan tetap berakar pada nilai-nilai kesenian. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Mbak. Jadi kesimpulannya adalah ajaran Islam memberikan pengaruh yang mendalam terhadap budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Islam. Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga membentuk cara hidup, nilai moral, dan tradisi masyarakat. Sekian dari kelompoknya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Silakan untuk kelompok tiga. Nah, bagus-bagus semua ya.
jawaban yang kalian cari. Nah, nanti itu bakal dapat nilai nanti. Mungkin sampai di sini diskusinya. Nah, ada yang ingin bertanya nggak sampai di sini? Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya sama kalian. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari perkembangan kerajaan Islam di Indonesia bagi kehidupan kita saat ini? Ya boleh, silakan. Hikmah yang dapat kita ambil dari perkembangan kerajaan Islam di Indonesia adalah pentingnya toleransi, kerjasama, dan penyebaran nilai-nilai Islam sudah aman. Terus selain itu, kemajuan kerajaan Islam mengajarkan bahwa ilmu perdagangan dan kepemimpinan yang adil dapat membawakan kemakmuran bagi masyarakat. Oke, bagus ya. Tepuk tangan pertama. Oke, bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung pesat melalui jalur perdagangan, dakwah ulama dan para akulturasi budaya yang damai. Nah, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Sumatera Pasai, Demak, dan Aceh memperkuat pengaruh Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga Islam menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia. Mungkin karena nggak ada yang bertanya lagi, Bapak cukupi aja pertemuan ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.